karungnya cukup menarik, cukup ya, tamu-tamu beliau juga cukup menarik, kebanyakan dari dinas, dari pemerintahan, dari ya mungkin calon DPR wajib kesini ya. Mitosnya dahulu orang sini tuh nggak boleh ngambil daun-daunan atau dahan-dahan, bahkan sampai sekarang ada ranting atau dahan yang jatuh itu nggak boleh dibakar, harus dikumpulkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di LT Channel Indonesia. LT Channel Indonesia. Oke, jadi di konten kali ini kita mau pelesiran ke makam Mbah Darmoyono Kayen. Ya Kayen kan? Di Desa Buloh. Nah, di sini ada sedikit keunikan kenapa dinamakan Desa Buloh. Dulunya itu Tohyaneng. Jangan kemana-mana. Ikuti terus, jangan lupa subscribe. A few moments later. Rekam. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di makam Mbah Darmoyono atau Ki Ageng Darmoyono, atau lebih terkenal dengan jabatannya beliau yaitu Petinggi Miono, karena dulu di tempat sini itu namanya Desa Miono atau Tohyaneng sebelum sekarang dinamakan Desa Buloh. Ya, itu ada sedikit cerita juga kenapa dari nama Tohyaneng atau Miono itu bisa dirubah menjadi Desa Buloh, nanti saya ceritakan. Assalamualaikum. Dia sudah sampai. Monggo ziarah riyen. Siapa? Ini makamnya Nyai Sombro atau Branjung. Untuk orang-orang yang cukup sering nonton Ketoprak pasti tahu di ceritanya Saridin, dan sampingnya ada makam Nyai Sarini atau garwane Saridin yang pertama. Ya, seperti biasa ya, tahlil dulu ya. Ya, kita tag sebentar ya. Mau Tahlil. tahlil. Kita skip. Kita skip.
3,000 years later. Oke, kita sudah sampai Masjid Pepunden. Ayo sama Candi Kayan, ketirasan Candi Kayan. Ini Itu tulisannya di situ Masjid Masjid Pepunden Miono. Miono. Terus di sini itu cagar budaya situs Kayen. Cagar budaya situs Kayen. Jadi ini sudah didinaskan. Ya. Yep. Itu ini seperti itu. Jadi sebelum kita mengulas ini, waktu menunjukkan pukul jam berapa sih? Jam 1 kita sholat zuhur dulu. Yuk ya, mumpung ada masjid. Nah, oke. Jadi siapa sih sebenarnya Mbah Darmoyono ini atau Ki Ageng Darmoyono? Nah, jadi Ki Ageng Darmoyono ini 4 bersaudara. Dari Empu Supo itu punya 4 anak. Itu Ki Ageng Darmoyono atau beliau, atau nama lainnya itu Petinggi Miono. Lalu kedua Darmoyoso, itu namanya Mbah Surgi Berganjing sebagai seorang empu. Yang ketiga itu Nyai Sombro, dan yang terakhir Joko Suro. Keempat-empatnya ini seorang empu, yaitu ahli pandai besi, ahli besi lah. Nah, dari Empu Supo juga seorang empu, jadi anaknya keempat itu semuanya empu. Hanya saja untuk beliau empunya nggak terlalu terlihat. Yang terlihat itu karma beliau di pemerintahan, di kedinasan. Jadi cukup menarik bahwasanya di sini tuh karmanya cukup menarik, cukup ya, tamu-tamu beliau juga cukup menarik. Kebanyakan dari dinas, dari pemerintahan, dari ya mungkin calon DPR wajib kesini ya, calon DPR wajib kesini, atau yang pengen nyalon kepala desa wajib. Barangkali mungkin dari karma beliau mendapatkan event-event. Dan ada cukup menarik dari disitu kan terkenalnya itu jati kembar atau jati jajar. Mitosnya dahulu orang sini tuh nggak boleh ngambil daun-daunan atau dahan-dahan, bahkan sampai sekarang ada ranting atau dahan yang jatuh itu nggak boleh dibakar, harus dikumpulkan. Itu bentuk kita dalam menghargai beliau. Nah, di sini ini masjid bukan peninggalan sih. Jadi dulu itu sebenarnya jika Anda masuk tadi, di dalam ada cungkup makam yang kecil. Itu makam Nyai Sombro dan Nyai Sarini. Nyai Sombro itu adik ketiga, dan Nyai Sarini itu garwane Saridin. Nyai Sombro atau terkenal Branjung. Untuk teman-teman yang sering nonton Ketoprak pasti tahu siapa Branjung di cerita Saridin. Pasti tahu siapa. Kalau tahu silahkan komen di bawah. Nah itu, jadi dulu sebelum dicungkup di situ, dari cerita yang beredar bahwasanya yang dicungkup itu dulu malah makam itu. Orang tahunya tuh makamnya Mbah Darmoyono tuh yang di situ. Lalu ditahsiahkan ke Habib Lutfi bin Yahya, bahwasanya diceritakan bahwasanya makamnya Mbah Darmoyono patoke ya jadi jejer kuwi, atau makamnya itu ya jadi yang jejer tersebut. Jadi bisa disimpulkan, ada yang mengatakan bahwasanya usia makam tersebut itu ya usia pohon tersebut. Ada dari tim dari perhutani mengatakan dari lingkar diameternya sekitar kurang lebih 5 meter, atau mungkin jika dihitung rata-rata normal itu kurang lebih sekitar 500 tahun. Jadi kurang lebih usia meninggal beliau itu kurang lebih 500 tahun. Tapi ada yang mengatakan dari tim arkeolog kurang lebih dari 600 sampai 700 tahun. Yaitu ya namanya ilmu, kurang lebih ilmu perkiraan manusia, tetap kurang lebih lah ya, nggak bisa pasti. Tuh. Terus dari pas telah ditahsiahkan oleh beliau oleh Habib Lutfi ngendikan bahwasanya disuruh untuk mendirikan ini masjid Pepunden. Jika dilihat cukup kecil untuk disebut masjid, tapi dari beliau kenapa harus masjid walaupun kecil tetap harus masjid, walaupun tidak untuk jumatan, tidak untuk sholat jamaah terus menerus, tapi harus masjid. Wallahu alam, saya juga nggak tahu karena beliau juga tidak menjelaskan, tapi harus masjid kecil-kecil pun yang penting masjid. Lalu setelah didirikan pondasi lagi diduduk dan lain sebagainya, nah ini keluarlah candi. Ternyata memang dulu sebelum Mbah Darmoyono atau Ki Ageng Darmoyono atau Petinggi Miono ini di sini tuh dulu masih dikuasai Hindu, masih beragama Hindu. Lalu beliau datang menyebarkan agama Islam dengan kesabaran beliau dan kealiman beliau.
sehingga dulu tuh di sini namanya Desa Tohyaneng atau Desa Miono. Lalu di masa beliau di ajaran Islam dan lain sebagainya, dan salah satu ajaran beliau yang cukup terkenal itu ilmu zikrullah atau ilmu zikir dengan mlebu metu ilang Allah. Jadi setiap nafas, setiap masuk atau keluar nafas itu selalu ingat Allah. Cara Jawa itu mlebu metu ilang Allah, sehingga jadilah Desa Mbulo, mlebu metu ilang Allah. Itu kenapa desa sini jadi Desa Mbulo sekarang. Dan beliau menjabat sebagai petinggi, yang terkenal itu petinggi Miono, karena dulu Desa Miono, sekarang jadi Desa Mbulo dari ajaran zikir tersebut. Nah, karena padahal yang kita tahu beliau juga seorang empu dari anak empu yang kondang, tapi yang terkenal itu empu berganjing ya, karena beliau menciptakan keris berganjing itu yang sanggup menggorok ke Belanda. Nah, lain kali mungkin kita perlu kesana ya, next video ya. Oke. Tapi di sini yang terkenal justru karena beliau sebagai seorang pemerintahan, di orang pemerintahan. Jadi mungkin yang mau nyalon kepala desa, calon DPR, silakan. Nah, itu saja dari saya ya. Seperti apa? Jadi silakan menikmati. Jadi kalau teman-teman mau ke sini mungkin arah-arahnya paling gampang dari Pasar Kayan ya, Pasar Kayan ke selatan. Ada pertigaan ke selatan. Kurang lebih Ya, antara 1 sampai 2 kilo lah. ya. Pasnya kurang lebih nggak tahu saya nggak lihat speedometer. Oke, cukup sampai sini perjalanan kita di makam Mbah Darmoyono Petinggi Miono atau Empu Miono. Jadi next time kita ke saudara beliau yaitu Empu Berganjing, seorang empu luar biasa yang bisa membuat gaman cukup bintang-bintang tanpa dibakar ya, cukup menarik, yang bisa membunuh Kebu Lando. Kebu Lando itu sendiri luar biasa ya, karena cukup terkenal di kalangan orang Pati sendiri yang sering dipakai jimat untuk kasekten. Ya, sekian sampai begini, jangan lupa like, komen, dan subscribe kita LT Channel Undur Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat apa? Nggak ada yang aneh loh. Apa? Masa lu nggak paham? Aku udahan. Tuh kan.